Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati kedua dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya. Nama saya Sinta Nur Aini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari seminar proposal yang berjudul Efektivitas Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo. Latar belakang penelitian ini adalah bahwasanya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang berperan dalam pembinaan keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam penyelenggaraannya, kinerja guru menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Kebijakan kepala madrasah memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan meningkatkan kinerja guru. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dianalisis secara lebih sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab profesional. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, disiplin, dan tanggung jawab profesional. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada kelima dimensi tersebut di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo. Maka dari itu, tujuan penelitian ini juga terdapat 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo. Dan yang kedua, menganalisis implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, disiplin, dan tanggung jawab profesional. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada kelima dimensi tersebut di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo. Manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam, khususnya mengenai efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Kemudian yang secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepala madrasah dalam merumuskan kebijakan serta sebagai referensi bagi guru dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, dalam proposal tersebut terdapat 5 kajian penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah yang komunikatif dan partisipatif dapat meningkatkan motivasi serta profesionalisme guru. Kebijakan berupa supervisi akademik, pembinaan perangkat pembelajaran, penegakan disiplin kerja, dan pengembangan profesional terbukti mampu meningkatkan efektivitas kinerja guru. Selanjutnya, bab 2. Di sini terdapat 5 kajian teori. Yang pertama, efektivitas, 2 kebijakan, 3 kepala madrasah, 4 kinerja guru, dan 5 hubungan kebijakan kepala madrasah dengan kinerja guru. Pertama, efektivitas.
Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan kinerja guru. Yang kedua, kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu serta menyelesaikan permasalahan dalam suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, kebijakan berfungsi sebagai instrumen manajerial yang mengarahkan dan mengatur pelaksanaan tugas anggota organisasi agar selaras dengan tujuan lembaga. 3. Kepala madrasah. Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, serta mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan lembaga. Selain itu, kepala madrasah juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional madrasah yang berkaitan dengan pengelolaan guru, pelaksanaan pembelajaran, serta peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kepala madrasah memiliki posisi strategis sebagai pengambil kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dan kualitas pendidikan di madrasah. Yang keempat, kinerja guru. Kinerja guru merupakan tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya berkaitan dengan hasil kerja, tetapi juga proses pelaksanaan tugas yang mencerminkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam mengajar. Dalam konteks pendidikan, kinerja guru dapat dilihat dari kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, hubungan kebijakan kepala madrasah dengan kinerja guru. Dalam manajemen pendidikan, kebijakan kepala madrasah berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk mengarahkan perilaku kerja guru agar selaras dengan tujuan lembaga pendidikan. Kepemimpinan dan kebijakan yang efektif dapat menciptakan sistem kerja yang terarah sehingga berdampak pada peningkatan profesionalitas guru. Bentuk kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dapat berupa kebijakan kedisiplinan, supervisi dan pembinaan, pengembangan profesional guru, pemberian motivasi dan penghargaan, serta pengelolaan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui kebijakan tersebut, kepala madrasah diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja guru secara berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Bagian inilah yang saya revisi, yaitu menjadi input, proses, dan output. Di sini yang input adalah terdapat kebijakan kepala madrasah, yaitu yang pertama, kejelasan kebijakan pembinaan guru, konsistensi penerapan kebijakan, dan 3, dukungan kebijakan terhadap pengembangan profesional guru. Selanjutnya yang proses itu adalah implementasi kebijakan, terdapat yang pertama supervisi akademik, 2 pembinaan guru, 3 penegakan disiplin, dan yang keempat monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan. Dan yang terakhir itu output atau hasilnya adalah kinerja guru. Yang pertama terdapat perencanaan pembelajaran, 2 pelaksanaan pembelajaran, 3 evaluasi pembelajaran, 4 disiplin, dan 5 tanggung jawab profesional. Selanjutnya bab 3. Yang pertama terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research yang bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian ini bertujuan memahami serta mengevaluasi efektivitas kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan melihat kesesuaian tujuan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, respons guru, dan dampaknya terhadap kinerja guru. Yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang hadir langsung di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan Besuk Probolinggo untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait kebijakan kepala madrasah dan kinerja guru.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ar-Ridwan yang terletak di Dusun Kerajaan RT 3 RW 1, Desa Matakan Selatan, Kecamatan Besu, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer, yaitu kepala madrasah dan guru, serta data sekunder berupa dokumen madrasah yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja guru. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu melalui wawancara, 2 observasi, dan 3 dokumentasi. Kemudian teknik analisis data juga ada 3, yaitu yang pertama reduksi data, 2 penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir terdapat pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama kepercayaan atau credibility, 2 keteralihan atau transferability, 3 kebergantungan atau dependability, dan yang keempat kepastian atau confirmability. Alhamdulillah, demikian presentasi revisi proposal saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.